Bab 52. Maafkan aku Cira. Cira erjapkan matanya untuk melihat keadaan di sekelilingnya karena tampak gelap. Di mana aku ini? Gumamnya. Cira melihat ruangannya yang seperti sebuah gudang yang terdapat kayu tertumpuk rapi. Ceklek, pintu terbuka. Masuklah seorang pria dengan brewok yang sangat tebal membawa sebuah tali di tangannya. Oh, sudah bangun kau rupanya. Di mana ini? Kalian siapa? Kau tidak perlu tahu siapa kami. Tapi apa salah saya? Saya tidak punya uang sepeser pun. Ini bukan masalah uang, Nona. Kami menculikmu bukan untuk meminta tebusan. Kalau bukan untuk meminta tebusan, tolong lepaskan aku. Hahaha, tidak semudah itu. Kami hanya menunggu perintah dari bos. Siapa bos kalian? Nona tidak perlu tahu. Cira kembali terdiam, tubuhnya terasa lemah karena tidak diberi makan. Tangannya terasa perih karena ikatan tali yang terlalu kuat. Penculik itu menghampirinya sambil tersenyum licik. Dengan berjongkok pria brewok itu membelai pipi Cira. Tolong jangan, ucap Cira memalingkan muka. Tenang saja, tanpa perintah dari bos aku tidak akan memakanmu walaupun aku ingin. Gadis secantik dirimu sangat sayang untuk dianggurkan. Pria tadi mengikat kaki Cira. Kenapa kakiku diikat? Toh aku sudah tidak bisa melarikan diri. Aku hanya berjaga karena otakmu cerdik. Kau akan mencari celah untuk melarikan diri. Cira menghela napas panjang, ia pasrahkan hidupnya pada Tuhan. Boleh saya minta minum? Maaf Nona, bos tidak memerintahkan kami untuk memberimu apa-apa, jawab pria tadi sambil keluar dan kembali mengunci pintu. Cira menitikkan air mata. Kenapa jalan hidupnya menjadi seperti ini? Niatnya hanya untuk mencari pekerjaan dan membantu hutang orang tuanya. Ia hanya bisa menyerahkan semua ini pada Tuhan, pasti ada rencana yang indah untuknya. Ia teringat dengan kedua orang tuanya, jika terjadi apa-apa dengan dirinya, bagaimana nanti dengan hidup kedua orang tuanya. Ya Tuhan, siapa yang tega berbuat ini padaku? Aku mohon selamatkan aku, doanya. Tuah Arun, gumamnya lirih dan kembali memejamkan matanya. Sementara itu di perkebunan, bagaimana kalian sudah menemukan jejak mobil itu? Tanya Arun. Terakhir oleh rekam CCTV lalu lintas mobil itu ada di Puncak Tuan. Di daerah Bandung. Bandung itu luas Sulaiman, aku minta yang lebih spesifik. Ini sudah 2 hari Cira diculik. Arun tampak emosi. Pihak kepolisian juga masih belum ada kabar Tuan, tapi mereka terus mencari. Tidak biasanya kau lambat seperti ini. Maafkan saya Tuan, karena petunjuk yang kita dapatkan terlalu sedikit. Drurt, ada pesan masuk ke dalam handphone Arun. Ia bergegas membuka dan terkejutlah dengan pesan yang masuk. Cira, teriaknya. Pesan itu berisi foto Cira yang terkulai lemas dengan tangan dan kaki yang terikat. Tak berapa lama handphonenya berdering dengan nomor yang tak dikenal. Halo, selamat sore Tuan Arun. Siapa kalian? Haha, tenang Tuan. Bagaimana dengan foto yang kami kirim? Bagus bukan? Di mana Cira? Lepaskan dia. Jangan buru-buru Tuan. Nikmati saja permainan dari kami. Apa yang kalian minta? Uang. Berapa? Asal kalian membebaskan gadis itu. Sangat menarik penawaran dari Tuan. Tapi sungguh disayangkan tawaran itu harus kami tolak. Kami tidak butuh uang. Apa yang kalian butuhkan? Aku bisa memberikan asal kalian lepaskan gadis itu. Kami ingin Anda. Aku. Yah benar, kami ingin Anda. Baiklah, di mana kita bisa barter? Tanpa berpikir panjang Arun menyetujui permintaan para penculik. Sabar Tuan, tunggu informasi dari kami. Ingat jangan lapor polisi, panggilan diakhiri. Halo, teriak Arun. Aach, sial. Sulaiman berusaha menenangkan Arun yang sangat emosi. Ia mengacak-acak rambutnya. Itu telepon dari penculik. Apa yang mereka inginkan Tuan? Aku. Tuan jangan pergi ke sana.
Bagaimana kalau Tuan akan dibunuh? Kalau aku tidak ke sana Cira yang akan dibunuh. Tapi Tuan garis bawah. Cukup Sulaiman. Aku akan tetap pergi ke sana. Aku tidak mau ada nyawa yang dikorbankan demi keselamatanku. Ia bekerja di perkebunanku jadi dia juga tanggung jawabku. Baik Tuan, maafkan saya. Ingat jangan sampai informasi ini bocor. Termasuk ke polisi. Baik Tuan, jawab Sulaiman. Dret, pesan masuk lagi ke dalam handphone Arun. Dengan segera ia membukanya, dan melihat tertera sebuah alamat yang harus ia datangi untuk menukarkan dirinya dengan Cira. Ia tidak memberi tahu Sulaiman. Aku pergi dulu. Ingat Sulaiman jaga Gio untukku. Hati Tuan. Sulaiman berusaha percaya bahwa tuannya bisa lepas dari para penculik. Cira tersadar, ia membuka matanya karena para penculik itu melepaskan ikatan kakinya. Kalian mau melepaskan aku? Tanyanya dengan binar mata penuh harap. Tidak, kami akan memindahkanmu. Kemana? Sudah jangan banyak tanya. Penculik itu membawa tubuh lemah Cira masuk ke dalam mobil. Sepintas Cira mengetahui di mana dia disekap. Ternyata di sebuah pabrik pemotongan kayu. Pabrik itu tidak terlalu besar dan tampak sepi, sepertinya cukup lama terbengkelai dan jauh dari pemukiman penduduk. Mereka membawa Cira ke suatu tempat, Cira bisa mencium aroma teh. Jangan mereka membawaku ke perkebunan teh pikir Cira. Itu artinya cukup jauh dari Bogor. Kira hampir 30 menit mereka dalam perjalanan akhirnya mobil berhenti. Yang membuat Cira tambah terkejut mereka berhenti di sebuah villa yang cukup bagus. Kenapa mereka membawaku ke sini? Jangan mau bertemu bos yang sering mereka sebut. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab dalam pikiran Cira. Ayo masuk cepat. Di mana ini? Diam. Pria itu menamparkan pipi Cira. Hei jangan kasar bro. Bos tidak ingin dia luka. Masa bodoh. Pria yang menamparkan Cira menyeretnya masuk ke dalam sebuah kamar. Ia kemudian melempar tubuh Cira yang lemah ke atas tempat tidur. Masuklah seorang wanita tua. Siapa wanita itu? Pikir Cira lagi. Bersihkan tubuhnya dan ganti pakaiannya dengan ini, perintah pria itu sambil menyerahkan sebuah tas berisi pakaian. Baik Tuan. Hei, panggil pria itu pada Cira. Jangan coba melarikan diri, atau aku akan menembakmu. Cira hanya menunduk diam. Wanita tua itu melepaskan ikatan Cira dan membawanya pergi ke kamar mandi. Dengan perlahan wanita tua itu membersihkan tubuhnya menggunakan sabun. Mengeringkannya dengan handuk dan memakaikan pakaian yang diberikan oleh pria tadi. Sebuah baju long dress warna hitam. Bu, tolong selamatkan saya. Saya tidak berani Neng. Mereka bawa senjata. Bu, ibu cukup biarkan saya keluar lewat jendela itu. Jangan Neng, ibu cuma disuruh saja. Ibu tidak tahu apa-apa. Cira seperti menemukan kesempatan untuk keluar, walaupun dengan terpaksa ia mengorbankan ibu tua itu. Maafkan saya Bu, ucap Cira yang tiba-tiba mendorong dan lalu mengunci pintu kamar mandi dari luar. Cira lalu menuju ke jendela. Ia berusaha membukanya tapi itu terkunci dari luar. Cira sama sekali tidak putus asa, ia seperti menemukan kekuatan, ia mengambil sebuah kursi dan memecahkan kaca jendelanya. Praan, suara apa itu? Jangan gadis itu melarikan diri. Ayo kita lihat. Para penculik segera masuk dan ternyata benar dugaan mereka. Mereka melihat Cira yang berusaha keluar melalui jendela. Dengan cepat mereka berlari dan menariknya ke dalam. Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Kurang ajar. Pria brewok itu menamparkan pipi Cira. Ikat dia. Sebentar lagi kita kedatangan tamu. Cepat. Dua pria itu membawa Cira ke atas tempat tidur. Mereka mengikat tangan Cira pada dua di tiang penyangga tempat tidur secara terpisah. Selanjutnya kaki Cira juga diikat pada dua tiang penyangga yang berbeda. Apa yang kalian lakukan? Cira terus meronta. Lepaskan. Diam.
Ucap pria brewok. Keluarkan wanita tua itu dan bawa pergi dari sini. Sebentar lagi tamu kita datang. Dua pria yang lainnya itu segera membawa wanita itu keluar dan diikuti oleh pria brewok itu. Sepertinya ia pimpinan dari para penculik. Siapa tamu yang akan datang? Cira tanya dalam hati. Sudah hampir setengah jam ia terikat di atas tempat tidur. Tubuhnya terasa sakit dan lemah. Bibirnya juga terlihat mengering karena tidak diberi minum sama sekali. Sementara itu, mobil Arun berhenti di sebuah villa di daerah Bandung. Di villa itu tampak sangat sepi dan satu-satunya villa yang berdiri di perkebunan teh itu. Arun menyelipkan pistolnya di pinggang belakangnya. Dengan hati-hati dan waspada ia turun dari mobil. Ia masuk ke dalam villa dengan pandangannya yang menyelidik tanpa lengah sekalipun. Tiba-tiba dari arah belakang dua orang pria mengunci tangannya ke belakang hingga membuatnya kesulitan bergerak. Dan seorang lagi yang berewokan membawa sebuah suntikan. Ia segera menyuntikkan sesuatu ke leher Arun. Lepaskan. Apa itu? Tenang Tuan Arun. Setelah ini kami akan membawamu ke surga kenikmatan. Apa maksud kalian? Hahaha, bukankah kamu menduda sudah cukup lama? Pria brewok itu tertawa lepas. Masukkan dia di dalam kamar. Kedua pria yang memegangi Arun itu membawanya masuk ke dalam sebuah kamar. Mereka mendorong Arun masuk ke dalam kamar. Tubuhnya yang sempoyongan akibat suntikan itu membuatnya jatuh tersungkur. Setelah itu mereka mengunci pintu itu dari luar. Arun dengan susah payah berusaha bangun. Dan terkejutlah ia dengan siapa yang terikat di atas tempat tidur. Tuan, pekik Cira, teriak Arun. Syukurlah aku menemukanmu. Arun berjalan sempoyongan menghampiri Cira. Matanya berkunang-kunang, tubuhnya berkeringat dan sedikit pusing. Lepaskan saya Tuan. Ia akan aku lepaskan. Kenapa Tuan berjalan seperti itu? Entahlah Cira, mereka menyuntikkan sesuatu padaku. Aku sendiri tidak tahu apa yang mereka suntikkan. Dan inilah yang terjadi padaku. Arun berusaha melepas ikatan Cira tapi karena pandangannya berkunang-kunang ia jadi agak kesulitan. Napasnya juga terengah-engah. Jangan itu racun. Entahlah, tubuhku terasa panas. Cepat Tuan, sebelum mereka ke sini. Tiba saja Arun menghentikan kegiatannya ia seperti hilang kesadarannya. Berulang kali ia memegang pelipis matanya. Cira kenapa aku seperti ini? Seperti apa Tuan? Aku merasa bergairah. Tuan harus sadar. Cepat lepaskan ikatannya, saya akan membawa Tuan keluar. Arun tiba saja melepas bajunya. Aku kepanasan Cira, tampak keringatnya keluar dari tubuh kekar itu. Apa yang Tuan lakukan? Arun yang tanpa mengenakan baju naik ke atas tempat tidur. Ia berada di atas Cira. Maafkan aku Cira. Tidak Tuan, jangan. Bersambung.